Mereka pun lanjut berlomba-lomba menuju komputer. Tapi Chip pura-pura kesakitan tuh karena jatuh. Ternyata cuman alibi dan langsung nembakin Sua pakai strapless tuh. Anjir, psikopat. Pas udah berhasil dan duduk di depan komputer, Chip yang mau login pun kesel karena passwordnya salah, yang ternyata udah diganti sama Sua. Pulangnya pas di hotel, Sua berniat menjebak si Chip dengan cara menyekapnya, lalu mendapatkan identitas Pak Umnoy dan mau menangkan kompetisi dengan alas menumpang mandi, karena di kamarnya tuh air panasnya mati. คืนนี้ถ้าชนจสตอำนวยต้องเป็นของเรา Chip pun mengizinkan karena dia juga dapat ide buat ngejebak Sua dengan cara mengambil seragam polisinya, mendapatkan identitas Pak Umnoy dan juga memenangkan kompetisi. ชอบแต่งตัวบัตรประชาชนจสตอำนวยต้องเป็นของเรา Rencana Sua hampir berhasil tuh dengan memasukkan obat tidur ke susu Mbak Chip. Chip curiga ke Sua, lalu meminta buat ngabisin susu miliknya. Chip, aku mau juga susunya, anjir. Dung dung. Mereka yang ngantuk pun mencari cara buat gak ketiduran, sehingga mereka bisa menjalankan rencana mereka masing-masing. Pas udah pagi, Chip saking ngantuknya malah ketiduran, dan pas bangun-bangun dia udah dijebak di dalam kamar mandi dan pintunya pun ditutup dengan lemari. Sua udah OTW tuh sambil ngantuk-ngantukan menuju kantor. Setelah mendapat identitas dari Pak Umnoy, ternyata itu adalah orang yang punya buaya di gudangnya dan yang punya pistol tadi. Scene berganti ke Chip yang udah berhasil keluar dari toilet dan sedang menelpon sambil emosi. Sua balik ke toko mainan dan membeli pistol-pistolan, dan pas mau OTW ke rumah Pak Umnoy, Sua ditangkap polisi karena laporan menjadi polisi gadungan. Di dalam penjara, Sua menelpon Chip biar mau membantu ngebebasin dirinya. Ternyata nih, yang ngelaporin Sua tuh adalah Mbak Chip sendiri. Emang psikopat nih cewek ya. Dan pas sampai di kantor, manajer dan Chip kesulitan mengakses komputernya karena passwordnya masih salah terus. Chip pun akhirnya mau ngebebasin Sua, tapi dengan syarat ngasih tahu apa password di komputernya. Sua pun kekeh gak mau ngasih tahu segala jenis kata dan mereka coba, tapi itu salah juga tuh. สวนกุหลาบ 17 เมษายน 2526 เย็นตาโฟเฮ้ยลิเวอร์พูล เด็กหงส์อะฮะ ชมพู่อารยา Chip teringat sama kata-kata Sua semalam. Yep, komputer pun berhasil diambil alih dan Chip dapetin tuh identitas Pak Umnoy. อีงูพิษใช่ครับ อีงูพิษคุณจิ๊บอีงูพิษ Gak lama, Chip mendapatkan telepon dari Sua yang udah dapat pertolongan dari Bu Aum sebagai jaminannya. Mengetahui kalau Chip juga udah dapat identitas Pak Umnoy, Sua pun ngelarang Chip buat datang ke rumah Pak Umnoy karena di sana ada buaya dan orangnya galak. Chip yang udah terlanjur OTW pun gak percaya dan nganggap kalau buaya itu cuma akal-akalan Sua biar dia takut dan gak jadi datang. Sua yang panik pun nyusul si Chip, tapi ditanyain tuh sama Bu Amnuri, kenapa kok panik? Sua pun menjawab kalau dia mau ngedatengin member yang punya buaya di rumahnya. Bu Am pun keinget kalau mantan suaminya itu juga baru aja beli buaya. Sehingga singkatnya, Sua, Pet, Pot, Gop, dan emaknya itu pergi ke rumah Pak Umnoy. Di perjalanan, Gop kesel banget karena Sua ternyata udah punya pacar. Dan dia ngaku kalau seandainya kepalanya dulu gak kebentur duluan gara-gara jatuh dari genteng, pasti gak bakalan sebego ini.
Chip udah sampai duluan tuh, dan dia malah mampir ke gudang, lalu ngeliat buaya yang lagi mangap. Buat mastiin itu buaya beneran atau enggak, dia nyenterin tuh, tapi gak sengaja kuncinya jatuh ke mulut buaya, dan gak sengaja juga pas mau ngambil kuncinya, dia ngebuat kaget si buaya, sehingga dirinya pun dilahap-hap. Canda. Chip pun langsung lari keluar, dan di waktu yang sama, So juga udah sampai tuh. Mendengar ada yang rame-rame di luar, Pak Om Noi pun keluar dan langsung nodongin pistolnya. So yang ketakutan pun nembakin pakai pistol mainan, sehingga pas kena secara refleks, Pak Om Noi pun juga nembakin pistolnya sehingga jelek. Ternyata pelurunya Pak Om Noi mengenai si Jack. Yap, si buah darat itu namanya Jack. Pak Om Noi yang histeris pun meminta agar buayanya dibawa ke rumah sakit. Mereka menggotong buayanya tuh, terus dinaikin ke mobil. Dan sesampainya di rumah sakit, keadaannya malah makin kacau karena si Jack ini malah dibawa ke UGD. Iya si goblok, itu buaya kenapa dibawa ke rumah sakit manusia anjir? Alhasil para perawat dan pasien pun panik karena kedatangan si buaya Jack. Saat lagi operasi, Pak Om Noi ngejelasin kalau dia tuh cuma nodongin pistol buat nakut-nakutin doang gitu. Setelah operasi, dokter pun keluar dan bilang kalau buayanya meninggal gara-gara kehabisan darah. Dokter juga nemuin sebuah kunci, lalu Chip ngaku kalau itu kunci mobilnya. Tagihan rumah sakit pun mahal gara-gara kekacauan yang dibikin Jack. Lalu semua itu ditanggung sama si Chip, karena menurutnya itu gak bakal terjadi kalau Chip gak keras kepala. Terus Chip pun bertanya soal uang kelebihan dari Pak Om Noi dipakai buat apa. Pak Om Noi pun ngejawab kalau uangnya dipakai buat itu buaya, Bu Om Noi buat beli mesin cuci, dan si 2 biji ini dipakai buat beli motor dan gigi emas. Habis itu, Chip pun bilang bakalan menutup kasus ini dan bilang ke atasan, yang akhirnya ngebuat bingung soal ini siapa yang menangin kompetisi anjir. Dan pas mau pulang, Ko pun memanggil mantannya dan ngelakuin hal absurd ya, kayak kelakuan mantannya itu tempo hari di lapangan. Mereka yang ngelihat kebucinan mereka pun kesel dan ninggalin mereka. Hari berganti, So ngecek Chip di kamarnya. Ternyata dia udah pergi ke Bangkok, naik mobil kantor, dan ninggalin surat buat Sua buat memasang roda mobil miliknya. Di perjalanan, dia senyum-senyum sambil dengerin rekaman suara, yang ternyata isi rekaman itu adalah rekaman pengakuan para tersangka semalam saat di rumah sakit. Pas sampai di kantor bank pusat, dia mau ngasih rekaman itu ke si bos, dan gak lama dia kayak gak tega gitu, terus balik dan ngambil lagi kaset rekaman dia barusan. Tapi pas dia cek di ruangannya, ternyata dia salah ambil kaset, yang ternyata itu isi rekaman video milik Jamet. Yongle, gue masih inget anjir. Chip panik dan mau nukerin lagi kasetnya, tapi sayang kaset rekamannya udah didengarin sama si bos, dan langsung si bos berkata good job. Scene berganti ke para tersangka yang ditelepon sama pihak bank yang mengatakan kalau duitnya gak segera dikembalikan, mereka bakalan dituntut. Pada saat Sua memasang roda, dia didatengin Pat yang ngejelasin kalau dirinya barusan dapat telepon berupa ancaman dari pihak bank dan merasa kebingungan sama apa yang dikatakan Mbak Chip semalam. Sua pun langsung OTW ke kantor bank pusat dan nyerahin uang tunai sejumlah uang yang dikeluarkan mesin ATM Chip itu, yaitu 130.000 bak. Si bos pun ngabarin Chip kalau kasusnya tuh udah diselesain sama Sua dan meminta mengurus pembatalan proses penuntutan. Lalu Sua pun dipanggil sama Chip dan ditanyain soal gimana mereka bisa dapat uang segitu cepat. Lalu dia pun mau mengundurkan diri karena merasa kalah dalam kompetisi. Sua ngaku nih kalau dia nalangin mereka pakai duit yang akan mereka pakai buat pernikahan. Chip jadi kesel loh dan mempertanyakan soal keseriusan Sua yang mau nikahin dia apa enggak. Sua ngejawab dia memang serius akan menikahinya, tapi menurutnya Chip terlalu ambisius buat memenangkan kompetisi mereka dan tega terhadap nasib orang lain.
Chip yang ngerasa kesel pun minta putus aja dan membatalin pernikahannya. นี่พูดจริงไหมเนี่ย จริง จะเลิกจริงเหรอ ใช่ ได้งั้นเลิกก็เลิก ไม่แต่งไม่ต้องแต่ง Hari-hari berganti dan di hari kerja di kantor berjalan seperti biasa, tapi dengan atmosfer hubungan Chip dan Sua yang berbeda. Terlihat Sua yang menghitung duit dari Pak Amnoy, Bu Amnuri, dan si dua biji Pat dan Put. ค่อยๆทยอยส่วนคืนให้นะ Chip lagi ada di perjalanan dengan rekannya dan juga sama si Jamet yang sedang nyanyi-nyanyi sambil godain Mbak Chip. Kesel karena nyanyinya cuman asal bisa doang, Chip pun jahil dengan menancap gas mendadak yang akibatin si Jamet terjungkel. Dan pas itu juga keluarlah kelindangan kertas yang ditulis Sua ke Mbak Chip dulu. Jamet yang cemburu pun ngelaporin ke bapaknya yang ngakibatin Chip dipanggil ke hadapan bos. Dan pas si bos nyuruh si Jamet buat manggil juga Sua, si Mbak Chip pun ngelarangnya dan bilang kalau dialah yang akan mengundurkan diri. Besoknya pas sudah sampai di kantor, Sua celingak-celingok ke ruangan Chip dan temennya si Danai pun ngasih tahu soal pengorbanan Chip yang rela keluar dari kerjaannya. Danai juga bilang ke Sua kalau pembahasan soal petnya Chip yang seakan-akan berbunyi deng deng kalau lagi jalan itu cuma candaan doang. Sua makin nolep ditambah dengan emosi gegara candaan si Danai, dia pun nancepin straples ke dadanya. อะไรวะ Pas malam Halloween, Sua pergi ke bar dan terlihat tuh setumpuk surat undangan yang siap diedarkan, tapi malah cuma dianggurin. Chip ternyata juga ada di sana tuh. Sua pun ngajakin ngobrol Chip di luar dan bercanda soal malam ini yang seharusnya adalah malam pesta pernikahan mereka. Sua juga bilang kalau dia juga ikut mengundurkan diri dari pekerjaannya. Chip yang dengar pun kesel, orang dia malah rela berkorban, malah dia ikut-ikutan. Langsung Sua pun bilang kalau itu cuma bohong. Chip makin kesel dong karena Sua suka bercanda yang kayak gitu. Lanjut, Sua pun ngajakin balikan Mbak Chip. Chip yang masih ngambek sempat gak mau. Lalu Sua ngajakin bermain sweet batu kertas gunting, dimana kalau Sua yang kalah, Chip mau balikan lagi sama Sua. Dan kalau Sua yang kalah, berarti permintaan balikan Sua Chip tolak. Chip pun tetap gak mau awalnya, tapi Sua ngeyakinin Chip kalau ini permintaan terakhirnya. Terus Sua pun mengalah dan memasang sweet kertas duluan dan meminta Chip buat nentuin apakah Sua yang menang atau yang kalah. Lalu Chip pun memasang sweet batu. Sua nolep lagi tuh, gara dia menang yang artinya dia ditolak. Tapi langsung Chip mengganti sweetnya menjadi sweet gunting, yang artinya Sua kalah dan Chip mau dilamar Sua lagi. ลีลาทั้งนั้น Sua pun seneng dan mau nyembah Chip. Tapi bohong, anjir. Lanjut, mereka yang balik berpesta. Sua pun ngelakuin adegan yang Gop lakuin kepada Put pas di rumah sakit. Dan setelah itu film pun bersambung. Ada film keduanya guys, sabar aja. Tapi gak tahu kapan ya gue review.